Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Radita Putri dengan NIM belakang 129, merupakan mahasiswa ITH Trisakti dengan jurusan Manajemen Transportasi Udara kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Perusahaan Penerbangan. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, apa itu marketing mix? Yang kedua, apa saja yang termasuk dalam marketing mix? Dan yang terakhir, penerapan marketing mix dalam perusahaan penerbangan Qantas Airways. Marketing mix. Apa itu marketing mix? Marketing mix merupakan bauran strategi pemasaran yang akan digunakan oleh suatu perusahaan dalam mencapai target yang ingin dituju dari pasar yang sudah ditentukan. Pada awal mulanya, konsep dari marketing mix ini dikenalkan oleh Neil Borden pada tahun 1964 melalui artikelnya yang berjudul The Concept of the Marketing Mix. Neil Borden ini terinspirasi dari gagasan James Callistone yang mengumpamakan fungsi manajer pemasaran sebagai mixer of ingredients pada tahun 1948. Neil Borden ini awalnya membuat 12 elemen, lalu 12 elemen ini dikelompokkan lagi oleh Jerome McCarthy menjadi 4 kategori model bauran pemasaran atau disebut 4P marketing mix. 4P marketing mix ini terdiri dari product, promotion, price, dan place. Lalu konsep ini diperluas lagi menjadi 7P. 3P tambahannya itu ada people, process, dan physical evidence. Sebelum masuk ke penerapan marketing mix, saya akan sedikit menjelaskan profil dari perusahaan Qantas Airways. Qantas Airways merupakan maskapai full service yang awalnya terdaftar sebagai Queensland and Northern Territory Aerial Service Limited. Berdiri tahun 1920 di pedalaman Queensland, Australia. Qantas telah tumbuh menjadi maskapai domestik dan internasional terbesar di Australia. Qantas dikenal luas sebagai maskapai jarak jauh ternama di dunia dan menjadi salah satu merek terkuat di Australia yang memiliki keunggulan dalam keselamatan, keandalan operasional, keahlian teknik dan pemeliharaan, serta layanan pelanggan. Nah, di sebelah kanan ini merupakan logo ke-6 dari Qantas Airways yang digunakan hingga saat ini. Di dalam yang merah itu terdapat gambar seperti kanguru yang melambangkan bahwa Qantas Airways ini sebagai identitas dari negara Australia. Lalu perubahan dari logo ke-6 ini dirancang oleh desainer Mark Nelson bersama Biro Desain Houston Group di Bandar Udara Internasional King Salford Smith, Sydney. Perubahan dari logo ini menandakan bahwa Qantas Airways menyambut kedatangan armada baru mereka yaitu Boeing 787 Dreamliner. Qantas Group memiliki 4 segmen operasi, yaitu Qantas Domestik, Qantas International, Jetstar Group, dan Qantas Loyalty. Qantas juga memiliki anak perusahaan, yaitu Jetstar. Jetstar merupakan maskapai berkonsep LCC. Bisnis utama dari Qantas Group adalah transportasi pelanggan menggunakan 2 merek maskapai komplementer, yaitu Qantas dan Jetstar. Selanjutnya masuk ke penerapan marketing mix pada perusahaan penerbangan Qantas Airways. Yang pertama ada produk. Qantas Airways merupakan perusahaan penerbangan asal Australia yang menawarkan pelayanan penerbangan jauh dengan full service menuju beberapa kota yang ada di Australia, Selandia Baru, dan Asia dengan berbagai armada seperti Airbus 380, Boeing 7879, Boeing 737, Airbus 320, Airbus 330, dan Boeing 717, dan dilengkapi berbagai fasilitas yang membuat penerbangan tersebut aman dan nyaman walaupun jarak jauh yang ditempuh. Qantas Airways juga menyediakan program frequent flyer di mana
penumpang tersebut bisa mengumpulkan poin dengan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan Qantas dan perusahaan yang telah bekerja sama dengan perusahaan Qantas. Qantas Airways juga menyediakan program Qantas Club di mana penumpang yang bergabung dengan klub tersebut bisa menikmati fasilitas lounge eksekutif sebelum melakukan penerbangan. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar dari armada Qantas Airways. Nah, ini contoh gambar-gambarnya nih. Jadi kayak A380 gambarnya kayak gini, Boeing 7879, Boeing 737, Airbus A320, Airbus 330, dan Boeing 717. Nah, sebelumnya ini terdapat armada Boeing 747, tapi saat ini resmi dipensiunkan pada tanggal 22 Juli 2020 karena kurangnya minat masyarakat dalam perjalanan internasional yang disebabkan oleh pandemi virus corona ini. Yang kedua ada promotion. Qantas Airways melakukan berbagai macam promosi untuk mengenalkan maskapainya ini ke seluruh dunia, yaitu dengan cara pertama melakukan kampanye periklanan besar-besaran melalui media sosial maupun media elektronik. Yang kedua ada mengadakan berbagai acara dan diskon atau potongan harga di hari-hari spesial seperti ulang tahun berdirinya Qantas Airways atau hari-hari nasional Australia. Lalu yang ketiga, Qantas Airways juga menjadi sponsor cabang olahraga Rugby Union Nasional Australia. Lalu Qantas juga mensponsori dan memiliki hak kaos pada tim nasional sepak bola Australia yang nantinya akan diberikan logo Qantas di baju tersebut. Nah, selanjutnya ini ada contoh video promosi yang dikeluarkan Qantas Airways di channel YouTube-nya. Video ini dikeluarkan untuk merayakan sudah 100 tahun Qantas Airways terbang dan telah membawa Australia dan orang-orang Australia keliling dunia. Selain itu, di dalam video ini terdapat penjelasan tentang keselamatan dalam pesawat, di mana latar, kru, dan penumpang dibuat untuk mengajak masyarakat bernostalgia. Jadi, video keselamatan ini dibuat untuk menunjukkan beberapa momen yang telah menjadikan Qantas ini sebagai maskapai penerbangan paling aman di dunia ini. Video lengkapnya bisa kalian buka ya di YouTube channelnya Qantas. Selanjutnya yang ketiga ada price. Qantas Airways memiliki 4 kelas penerbangan, yaitu first class, business class, economy premium class, dan juga economy class. Setiap kelasnya mempunyai harga yang berbeda. Paling murah economy class sekitar 8 juta untuk rute internasional. Harga tersebut termasuk harga standar untuk ukuran maskapai yang melayani rute jarak jauh dan juga full service. Nah, ini dia nih gambar dari macam-macam kelas dan salah satu lounge di Bandara Sydney punyanya Qantas Airways. Nah, kelasnya ini yang pertama first class. First class ini menawarkan tempat duduk yang luas, memiliki desain yang mewah, mendapatkan makanan yang mewah dan juga lezat, mendapatkan first lounge sebelum melakukan penerbangan. Lalu penumpang akan mendapatkan asisten perjalanan yang selalu siap membantu. Area check-in-nya khusus first class dan jalur cepat melalui imigrasi. Akses boarding-nya ini prioritas melalui jalur khusus. Harga tiket first class dibanderol sekitar 200 juta ke atas. Wah, mahal sekali ya teman-teman. Selanjutnya ini ada business class. Business class ini memiliki fasilitas yang membuat penumpang nyaman dalam penerbangan sambil mereka bekerja. Di business class ini juga kelasnya terbagi lagi di dalamnya. Ada international business, trans-tasman business, domestic business, dan regional business. Kelas-kelas tersebut mempunyai fasilitas yang berbeda di dalamnya. Itu seperti tempat duduknya dan menaiki armada yang berbeda. Walaupun berbeda-beda, kelas ini tetap mendapatkan fasilitas lounge eksekutif kelas bisnis dan menjadi prioritas yang diutamakan juga seperti first class tadi. Harga tiketnya ini nggak semahal first class tadi, ditawarkan sekitar 25 juta ke atas.
Nah, selanjutnya ada ekonomi premium class. Ekonomi premium class ini merupakan kelas premiumnya ekonomi, di mana kelas ini menawarkan kursi yang luas yang memberikan kenyamanan ekstra penumpang dibandingkan dengan kelas ekonomi biasa. Nah, ekonomi kelas lalu selanjutnya ini ada ekonomi kelas. Ekonomi kelas di Qantas ini juga memiliki kenyamanan, tetapi di kelas ini penumpang tidak diprioritaskan melalui mulai dari check-in, bagasi, ataupun ruang tunggunya. Tetapi di kelas ini tetap bisa memilih tempat duduk, mendapatkan makanan. Jika penerbangan malam juga akan mendapatkan kit amenitas modern pada penerbangan tertentu. Proses check-in ini juga dibuat singkat secara online maupun offline. Nah, selanjutnya ini ada contoh gambar salah satu lounge dari Qantas di Bandara Sydney yang first class dan juga business class. Sebenarnya untuk mendapatkan lounge Qantas ini tidak harus membeli first class ataupun business class itu. Jadi mereka bisa juga melalui frequent flyer menukarkan poinnya ataupun menjadi Qantas Club, mendaftarkan Qantas Clubnya. Jadi bisa mendapatkan lounge, bisa menikmati eksekutif lounge-nya itu. Selanjutnya ini yang keempat, place. Qantas Airways ini memiliki kantor pusat di Sydney, Australia. Selain itu, Qantas menjualkan produknya melalui berbagai cara, yaitu dengan secara online. Ada 3 cara, yaitu yang pertama, pelanggan bisa membeli tiket di website Qantas itu sendiri, yaitu www.qantas.com. Di website tersebut memudahkan konsumen karena memiliki translate ke bahasa yang diinginkan. Selain itu, Qantas juga memiliki aplikasi yang dapat di-download melalui Apple Store dan Play Store. Di aplikasi tersebut, pelanggan bisa melakukan check-in secara online, memiliki tempat duduk sesuai yang diinginkan, bisa juga memesan hotel, menyewa rental mobil, dan tempat wisata yang ingin dikunjungi. Selanjutnya, Qantas juga bekerja sama dengan para agen untuk menjual tiketnya. Keuntungan membeli tiket di agen ini adalah bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya. Contohnya rute Jakarta-Melbourne. Di website aslinya itu seharga 14 juta, sedangkan di websitenya agen seharga 11 juta. Perbedaannya kan cukup banyak ya. Nah, itu di sebelah kanan itu website gambar-gambar, contoh gambar websitenya. Selanjutnya, 5 people. Perusahaan Qantas Airways memilih dan menyeleksi karyawan yang dapat melayani konsumen dengan baik, mempunyai attitude yang baik, mempunyai skill dan performance di bidangnya, dan juga mempunyai lisensi yang masih berlaku. Lalu yang keenam ada proses. Qantas Airways menyediakan fasilitas pemesanan dan check-in secara online untuk memudahkan konsumen membeli tiket, memilih tempat duduk yang diinginkan, dan juga dapat check-in tepat waktu tanpa harus ke counter check-in. Qantas juga memberikan kenyamanan kepada penumpang dalam ruangan untuk menunggu penerbangan dan juga mengambil bagasi. Selain itu juga Qantas menyediakan layanan hiburan berupa internet, layanan untuk menonton film, dan dapat menyalakan alat elektronik selama penerbangan itu berlangsung. Oke, selanjutnya ini yang ketujuh ada Physical Evidence. Maskapai Qantas ini sudah memperoleh banyak penghargaan hingga saat ini. Contohnya pada penilaian Skytrax. Skytrax ini merupakan konsultan riset penerbangan asal Inggris, menempatkan Qantas Airways di posisi ke-8 sebagai maskapai terbaik dalam perihal pemesanan online, proses check-in, ramah tamahan staf maskapai, kenyamanan kursi, serta kualitas makanan dan hiburan dalam penerbangan. Di samping ini merupakan contoh dari bukti nyata kenyamanan dan keramah tamahan dari proses penerbangan Qantas Airways.
Sekian dari presentasi dan penjelasan saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.